Halo teman-teman, kami dari kelompok 4, kelas manajemen keuangan A, akan mempresentasikan materi silabus 6 dengan judul Kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembangunan Koperasi di Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan materi, izinkan kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwikia Diguna, absen 1. Saya Nikadena Novianti, absen 4. Saya Niputu Muniati, absen 9. Baik, presentasi akan kami mulai. Untuk yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, adapun 3 pokok pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Yang kedua, tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan dan koperasi. Yang ketiga, arahan, sasaran, dan kebijaksanaan pembangunan koperasi. Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna untuk membahas pergantian Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam rapat tersebut, Menteri Koperasi dan UKM mendorong percepatan realisasi atau revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan dasar pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan para anggotanya. 6. Substansi penting yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Yang pertama, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar penyelarasan bagi rumusan nilai-nilai dan prinsip koperasi. Yang kedua, untuk mempertegas legalitas koperasi sebagai badan hukum, maka pendirian koperasi harus melalui akta otentik. Yang ketiga, dalam hal permodalan dan selisih hasil usaha, telah disepakati rumusan modal awal koperasi serta penyisihan dan pembagian cadangan modal. Yang keempat, ketentuan mengenai koperasi simpan pinjam atau KSP mencakup pengelolaan maupun penjaminannya. Yang kelima, pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi akan lebih diintensifkan. Yang keenam, dalam rangka pemberdayaan koperasi, gerakan koperasi didorong membentuk suatu lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk dana pembangunan. Undang-undang tentang perkoperasian banyak melakukan pergantian. Yang pertama, pada tahun 1949, pemerintah Indonesia mengganti Undang-Undang Nomor 91 Tahun 1927 dengan Undang-Undang Nomor 179 Tahun 1949. Pada tahun 1958, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1558 dan mencabut Undang-Undang Nomor 179 Tahun 1949. Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah kembali mengeluarkan PP Nomor 60 Tahun 1959 untuk menyesuaikan fungsi Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958. Pada tahun 1965, pemerintah mengganti PP Nomor 60 Tahun 1959 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 ini hanya bertahan 2 bulan saja, karena setelah itu terjadi peristiwa G30 SPKI dan lahirnya Orde Baru. Setelah 2 tahun koperasi dikembangkan tanpa undang-undang karena pengganti undang-undang yang lama belum ada,
Maka pada tahun 1967 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Nah, pada tahun 1992 pemerintah kembali mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 karena dianggap sudah tidak relevan lagi. Kemudian, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang berlaku hingga sekarang. Nah, isi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu yang pertama, bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang kedua, bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Yang ketiga, bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat. Yang keempat, bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dapat untuk menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Baik, presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Indah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Indah Novianti akan melanjutkan presentasi tentang tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan dan koperasi. Dengan adanya globalisasi dan perkembangan kemajuan teknologi informasi membawa dampak bagi persaingan dunia usaha. Agar usaha koperasi dapat bertahan, maka koperasi harus dapat menganalisis tantangan, kendala, dan peluang yang ada untuk merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh. Koperasi pada umumnya belum dapat melaksanakan sepenuhnya prinsip koperasi sebagaimana yang dicita-citakan, sehingga koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat belum dapat mengembangkan sepenuhnya potensi dan kemampuan dalam memajukan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Tantangan dalam pembangunan koperasi adalah mengembangkan koperasi menjadi badan usaha yang sehat, kuat, maju, dan mandiri, serta memiliki daya saing sehingga mampu meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional sekaligus kesejahteraan anggotanya. Mewujudkan koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Inti kekuatan koperasi terletak pada anggota yang berpartisipasi aktif dalam organisasi koperasi dan kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam wadah koperasi. Yang kedua, ada kendala dalam pembangunan koperasi merupakan kendala bagi dunia usaha pada umumnya. Ada tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia koperasi yang umumnya belum memadai. Kendala ini menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan koperasi dalam menjalankan fungsi dan peranannya dan berakibat antara lain pada kurang efektif dan efisiennya organisasi dan manajemen. Hal ini tercermin pada pengelolaan koperasi dan tingkat partisipasi anggota yang belum optimal. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme antara lain melalui berbagai pelatihan, hasilnya masih jauh dari memadai. Adapun kendala-kendala internal maupun eksternal. Kendala internal yang pertama yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan, lemahnya daya inovasi dan kreativitas, rendahnya disiplin, tidak ada etos kerja dan profesionalisme. Yang kedua, terbatasnya akses terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, informasi, pasar produk, lokasi usaha, jaringan kerja, dan kemitraan. Yang ketiga, rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi.
Adapun kendala eksternalnya yaitu yang pertama terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan persebaran yang kurang merata. Yang kedua, iklan usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi. Yang ketiga, belum lengkapnya kelembagaan pemberdayaan koperasi. Yang keempat, belum tegaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur persaingan serta sehat dan adil. Yang kelima, belum mantapnya pembinaan usaha nasional baik antar sektor dan antar golongan ekonomi maupun antar daerah. Peluang dalam pembangunan dan koperasi. Peluang koperasi dalam kegiatan usahanya di masa mendatang diharapkan mampu memanfaatkan peluang usaha baru. Berikut ini peluang usaha yang diharapkan. Yang pertama yaitu adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasian memberikan peluang bagi koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang agar menjadi lebih kuat dan mandiri. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menciptakan peluang bagi perkembangannya usaha koperasi di masa depan. Yang ketiga, terbukanya perekonomian dunia memberikan peluang bagi koperasi, yaitu makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi koperasi dan makin terbukanya perekonomian kesempatan kerjasama internasional antara gerakan koperasi di berbagai bidang. Dan yang keempat, adanya perubahan struktur perekonomian nasional dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa penciptakan peluang usaha terutama bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan industri, dan sebagainya. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Monik. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Niputu Meniati akan melanjutkan presentasi yang ketiga, yaitu tentang arahan, sasaran, dan kebijaksanaan pembangunan koperasi. Arahan GBHN 1993, pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar koperasi makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Koperasi sebagai badan usaha yang makin mandiri dan andal harus mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Peran aktif masyarakat dalam menumbuhkan mengembangkan koperasi terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran, kegairahan, dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat melalui upaya penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Fungsi dan peranan koperasi juga menjadi tanggung jawab lembaga gerakan koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan dan pembawa aspirasi ke gerakan koperasi. Bekerja sama dengan pemerintah sebagai pembina dan pelindung. Yang kedua, ada sasaran. Sasaran pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 secara umum adalah koperasi yang makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat, mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat sesuai dengan sasaran tersebut di atas. Ditetapkan sasaran operasional pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 yaitu makin meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi yang berdampak pada makin meningkatnya kemampuan organisasi dan manajemen koperasi, makin meningkatnya pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi tepat guna, makin kukuhnya struktur permodalan koperasi, makin kukuhnya jaringan usaha koperasi secara horizontal dan vertikal, makin berfungsinya dan berperannya lembaga gerakan koperasi. Kebijaksanaan. Secara umum, kebijaksanaan pembangunan perkoperasian dalam Replita 6 adalah peningkatan prakarsa, kemampuan, dan peranan serta gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan dan pemantapan kelembagaan usaha dan sistem koperasi untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Secara khusus,
Kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam Replita 6 adalah sebagai berikut. Kebijaksanaan pembangunan koperasi. Kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam Replita 6 adalah peningkatan prakarsa, kemampuan dan peran serta gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan, usaha, dan sistem koperasi untuk mewujudkan peranan utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Yang pertama, ada meningkatkan akses dan bangsa pasar antara lain dengan meningkatkan keterkaitan usaha, kesempatan usaha, dan kepastian usaha, memperluas akses terhadap informasi usaha, mengadakan percadangan usaha, membantu menyediakan sarana dan prasarana usaha yang memadai, serta menyederhanakan perizinan. Yang kedua, memperluas akses terhadap sumber permodalan, memperkukuh struktur permodalan, dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal koperasi, antara lain dengan meningkatkan jumlah pagu dan jenis pinjaman untuk koperasi, mendorong memupukkan dana internal koperasi, menciptakan berbagai kemudahan untuk memperoleh kebiayaan dan jaminan pembiayaan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen, antara lain dengan meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan profesionalisme anggota pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi, mendorong koperasi agar benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Yang keempat, ada meningkatkan akses terhadap teknologi dan meningkatkan kemampuan memanfaatkannya, antara lain dengan meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan, memanfaatkan hasil penelitian atau pengkajian lembaga lain, meningkatkan kegiatan ahli teknologi, memberikan kemudahan untuk melakukan investasi dan mendapatkan hak cipta. Yang kelima, mengembangkan kemitraan, antara lain dengan mengembangkan kerjasama antar koperasi baik secara horizontal, vertikal maupun kerjasama internasional, mendorong koperasi sekunder agar lebih mampu mengkonsolidasi dan memperkukuh jaringan keterkaitan dengan koperasi primer, serta mendorong kemitraan usaha dengan badan usaha lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.